Saudara, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah kecil tapi besar. Saudara, di Inggris ada sebuah bukit pemakaman. Dan di sana berdiri sebuah batu nisan. Warnanya kelabu, kelihatan kotor, kelihatan juga sudah tua. Dan tulisannya pun hampir tidak terbaca karena dimakan waktu. Jika kita ingin membacanya, kita harus lebih memperhatikan dengan cermat. Dan tulisan di batu nisan ini sebagai berikut. Di sini telah terbaring Arabella Young pada tanggal 24 Mei. Tahunnya tidak jelas karena dimakan waktu. Kalimat terakhir ini agak aneh tapi menarik. Dia mulai menahan lidahnya. Saudara, tulisan ini kita tidak tahu pesan siapa. Bisa suaminya, bisa Arabella sendiri. Tapi yang pasti, semasa hidupnya, dia adalah orang yang tidak bisa menahan lidahnya. Siapapun yang menuliskan ini, memberikan kita indikasi bahwa pada masa hidupnya, Arabella adalah orang yang tidak bisa mengontrol lidahnya. Saudara, lidah adalah salah satu bagian tubuh manusia yang kecil, tapi memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Kecil tapi besar. Lidah bisa memberkati, lidah juga bisa mengutuk. Lidah bisa memuji, lidah juga bisa memaki-maki. Lidah bisa mengeluarkan kata-kata yang manis, lidah juga bisa mengeluarkan kata-kata yang pahit. Tapi sebagai anak Tuhan, seharusnya kita memakai lidah kita dengan baik, dengan benar, membangun, indah, menjadi berkat, dan memuliakan Bapa di surga. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan lidah. Yang pertama adalah harus memiliki sumber yang benar. Terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, konteks dari ayat ini adalah Yakobus berbicara soal lidah. Bahwa lidah bisa mengeluarkan dua hal, tawar dan pahit, seperti sumber mata air. Tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, seharusnya tidak demikian. Karena sumber yang bersih tidak mungkin mengeluarkan air yang kotor. Pohon anggur tidak mungkin mengeluarkan buah ara. Dan pohon ara tidak mungkin mengeluarkan buah zaitun. Jika di dalammu ada Kristus sebagai sumbernya, Sang Firman yang tinggal di dalam kamu, seharusnya lah saudara mengeluarkan perkataan yang baik dan benar. Karena Kristus itu sifatnya baik dan benar. Dia adalah sumber kebaikan dan sumber kebenaran. Dan setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi milik kepunyaan Kristus dan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru artinya diperbaharui seturut dengan citra Allah atau roh Allah yang memerintah. Dan sebagai ciptaan baru, kita memiliki cara pandang dan cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Yang di dalamnya termasuk adalah perkataan yang telah diubahkan.
Ciptaan baru ini adalah karya Tuhan, bukan buatan manusia. Dan ciptaan baru di sini artinya, memang sebagai manusia atau secara fisik, kita sama dengan manusia lain. Manusia yang terdiri dari darah dan daging. Tapi di dalamnya ada yang baru. Berbeda sama sekali. Manusia baru hidup berdasarkan nilai-nilai yang baru, yaitu nilai dari Allah, bukan nilai-nilai manusia. Dan ini juga dapat terlihat di dalam perkataan kita yang telah diubahkan. Apakah saudara sudah diubahkan? Jika ya, seharusnya lah mengeluarkan perbendaharaan kata yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, tidak bisa tidak. Mulut kita hanya mengeluarkan kata-kata pujian, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Dan dengan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Diceritakan saudara, suatu hari Genghis Khan dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran. Dan ini membuat tenaga mereka terkuras habis. Lalu mereka membutuhkan air atau membutuhkan minuman untuk mengembalikan tenaga mereka. Di tengah perjalanan panjang mencari sumber air, akhirnya mereka mendapati sumber air di sebuah lembah, yaitu air terjun yang sangat jernih. Lalu Genghis Khan turun dari kudanya dan mengambil kendinya. Dan dia mengisi kendinya dengan air terjun itu. Dan ketika dia hendak meminum air kendi itu, tiba-tiba burung elang yang ada di pundaknya menumpahkan air kendi itu. Genghis Khan kaget, tapi dia hanya tersenyum. Lalu dia mengambil lagi kendinya. Dan untuk kedua kalinya, dia ingin meminum air kendi tersebut. Dan ketika dia hendak meminum air itu, kembali burung elang yang ada di pundaknya menumpahkan air kendi itu. Dan ini membuat Genghis Khan marah. Dengan tatapan tajam kepada elangnya dan dengan suara lantang dia berkata, "Sekali lagi kau menumpahkan air ini, aku tidak segan-segan memenggal kepalamu." Lalu dia mengambil kendi dan mengisi ulang dengan air terjun. Dan untuk ketiga kalinya, ketika dia hendak meminum air dari kendi itu, kembali burung elangnya menumpahkan air kendi tersebut. Dengan nafas yang tersenggal-senggal dan mata yang merah, Genghis Khan mencabut pedangnya dan memenggal kepala burung elang tersebut. Dan seketika itu juga, burung elang itu jatuh ke tanah dengan kepala terpisah dari badannya. Dan dalam hanya beberapa detik saja, burung elang itu langsung mati. Dengan perasaan puas karena telah menumpahkan kemarahannya, Genghis Khan kembali mengambil kendinya dan mengisi ulang dengan air terjun itu. Tapi saat dia mengisi ulang kendinya, tiba-tiba di pikiran dia muncul kecurigaan. Ada apa ya di atas air terjun itu? Kenapa burung elang saya selalu menumpahkan air kendi ini? Lalu akhirnya Genghis Khan naik ke atas bukit. Dan saat dia berada di atas bukit, dia kaget setengah mati dengan apa yang dia lihatnya. Ternyata di atas aliran air terjun itu ada 3 ekor bangkai sapi yang sudah membusuk karena sudah mati berminggu-minggu lamanya. Melihat itu, Genghis Khan pun langsung lemes. Dan tanpa dia sadari, air matanya pun turun. Dia begitu sedih dan menyesal karena telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Telah membunuh burung elang yang justru ingin menyelamatkan nyawanya. Saudara, si elang ini rela berkorban
demi menyelamatkan tuannya, karena dia tahu air terjun itu mengandung racun. Demikian juga dengan Kristus. Kristus tahu kita semua akan binasa karena dosa, tapi dia rela menyelamatkan hidupnya, memberikan kita hidup yang kekal. Kalau kita sudah menerima hidup yang kekal, berarti kita sudah menerima sumber yang baru. Dan sumber yang baru itu seharusnya memberikan hidup, termasuk lidah dan perkataan kita yang menghidupkan, bukan perkataan yang mematikan. Saudara, sungguhkah saudara sudah diselamatkan atau belum? Kalau belum, terima Kristus dahulu, maka saudara akan mendapat sumber yang baru, sehingga perkataan saudara dapat menghidupkan dan dapat menjadi berkat. Tapi jika saudara sudah menerima Kristus, permisi tanya, apakah perkataan saudara selama ini sudah memberkati orang lain? Jika belum, ini menjadi pertanyaan besar. Sungguhkah saudara sudah diselamatkan termasuk lidahmu? Coba pikirkan saudara. Evaluasi diri. Mohon Tuhan menolong saudara, supaya bukan saja roh saudara diselamatkan, tapi lidah saudara juga diselamatkan. Yang kedua, harus menjadi murid Kristus. Yesaya 50 ayat yang keempat berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ayat ini berbicara bahwa Yesaya memiliki lidah seperti seorang murid. Lidah seorang murid itu adalah lidah yang mau belajar dan taat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga memberi semangat baru. Dan untuk mencapai itu, setiap pagi ia mempertajam telinganya. Berarti setiap pagi ia mendengar firman Tuhan. Jadi murid itu mendengar. Dan mendengar di sini ada dua arti. Mendengar bukan hanya secara hear, tapi mendengar secara listen. Ada orang hanya mendengar hear, tapi tidak mendengar listen. Karena di dalam listen, ada kuping dan ada hati. Kuping yang mendengar suara, dan ada hati yang mau melakukan. Jadi, lidah kita atau perkataan kita sangat erat hubungannya dengan pendengaran. Seperti seorang bayi yang belajar berbicara, karena mendengar kosakata yang diucapkan orang tuanya atau pengasuhnya. Jika kita mendengar hal-hal yang baik, maka perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang baik. Tapi sebaliknya, jika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, maka perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang tidak baik. Itu sebabnya saudara, sangat penting untuk kita mempertajam telinga kita atau pendengaran kita seperti seorang murid, yaitu mendengar dengan penuh perhatian, mendengar secara fokus, mendengar untuk belajar, dan mendengar untuk dilakukan dengan penuh ketaatan. Dan Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi. Saat kita bersaat teduh, waktu khusus kita dengan Tuhan, membangun keakraban atau keintiman dengan Tuhan, dan mendengarkan segala pengajaran firman-Nya. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 45, bahwa kata-kata yang diucapkan mulut manusia itu meluap dari dalam hatinya. Kalau orang baik, hatinya baik, pastilah perkataannya juga baik. Jadi intinya adalah hatinya. Tapi tidak sedikit orang yang memberikan pembelaan diri. Saya tuh sebenarnya ya orangnya baik.
tapi hanya omong saya aja yang kasar. Saya sih orangnya sebenarnya baik loh. Cuman aja saya omongnya aja jahat. Omongan saya aja yang keras. Saudara sering mendengar orang ngomong seperti itu? Ini omong kosong besar. Sebab dengan jelas firman Tuhan berkata, bahwa yang diucapkan mulutnya itu meluap dari dalam hatinya. Jadi bisa dipastikan, perkataan yang kasar itu keluar dari hati yang kasar. Perkataan yang penuh dengan kebencian dan kepahitan itu meluap dari hati yang penuh dengan kebencian dan kepahitan. Dan perkataan yang penuh dengan kenajisan itu berasal dari hati yang najis. Karenanya saudara, untuk memiliki lidah seorang murid, kita harus memastikan hati kita dalam kondisi yang bersih. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan yang najis. Bertobat segera saudara, lepaskan pengampunan, lepaskan hal-hal yang najis, dan minta Tuhan Yesus menjamah dan menguduskan hati saudara dengan firman-Nya. Berarti cara mengontrol lidah itu adalah memiliki hati seorang murid yang mau mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang memurnikan dan menguduskan hati kita dari hari lepas hari. Pada suatu hari di sebuah kelas, ada seorang guru membuat games kepada murid-muridnya untuk mencari jam tangan yang dia sembunyikan dalam kelas itu. Bagi yang dapat menemukan jam tangan itu hanya dalam waktu 5 menit, akan diberikan hadiah $100. Wah, mendengar itu, murid-murid pun bersorak-sorai. Lalu mereka sibuk mencari ke sana kemari. Dan suasana kelas itu begitu hiruk pikuk. Tapi setelah 5 menit, tidak ada seorang anak pun yang berhasil menemukan jam tangan itu. Lalu Pak Guru meminta mereka untuk berdiam tanpa suara. Dan hanya beberapa menit saja. Enggak sampai menit malah. Hanya beberapa detik saja. Mereka semua mendengar suara jam berdetak-detik. Saudara, ilustrasi di atas berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masalah-masalah hidup. Seringkali kita terlalu sibuk mencari, mencoba, dan menghadapi pergumulan kita dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Sehingga kita tidak menemukan jawabannya. Karena apa? Karena kita lupa duduk diam dan mencari kehendak Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita harus rajin bertenang diri, bersaat teduh, mendengar firman Tuhan setiap pagi. Dan dengan itu, kita dapat mengontrol lidah kita. Sudahkah saudara menjadi murid Kristus yang rendah hati? Yang mau mendengarkan firman Tuhan setiap pagi? Dalam dunia ini saudara, ada begitu banyak suara hiruk pikuk. Misalnya, kejahatan, pertikaian, penipuan, peperangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa mencari kehendak Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mendengar di sini bukan hanya baca lalu lupa. Tapi mendengar di sini mengandung ketaatan, yaitu siap melakukan firman Tuhan. Maka saudara pun dapat mengeluarkan perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, harus memiliki hikmat dari Tuhan. Amsal 15 ayat yang kedua sampai ketiga berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan. Saudara, unik sekali dua ayat ini, yaitu ayat kedua dan ayat ketiga. Karena kedua ayat ini diapit oleh ayat pertama dan ayat keempat. Konteks sebelumnya dan konteks sesudahnya. Dan kedua ayat ini berbicara hal yang sama, yaitu lidah yang lembut dan lidah yang bisa menjadi berkat. Jadi saudara, untuk bisa memiliki lidah yang memberkati orang lain, yaitu melalui perkataan yang baik dan benar. Ayat kedua dan ayat ketiga mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bijak. Dan caranya menjadi bijaksana itu adalah sadar bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Lalu apa hubungannya dengan lidah? Berarti Tuhan mengawasi juga. Tuhan mengetahui jelas waktu kita mengeluarkan kata-kata kita, waktu kita belajar menguasai lidah kita. Kalau kita memiliki kesadaran itu, maka kita akan memakai lidah kita untuk menyembuhkan, untuk menguatkan, untuk mengajar, untuk mengatakan kebenaran, untuk memuji Tuhan, dan lain sebagainya yang baik dan benar. Bandingkan Amsal 16 ayat ke-23 mengatakan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Sebuah televisi swasta ingin mencari bakat untuk sebuah acara reality show. Ada begitu banyak peserta yang ingin mengikuti acara tersebut. Tapi setelah diseleksi, ternyata hanya terpilih 10 orang yang dapat mengikuti pertandingan itu. Bagi yang memiliki penampilan dan perkataan yang baik, dialah pemenangnya. Dan ke-10 peserta ini, mereka dikarantina selama 14 hari dalam sebuah rumah. Dan tanpa mereka ketahui, rumah itu telah dipasang kamera pengintai di setiap sudut ruangan. Tujuannya adalah agar panitia tahu bahwa peserta atau para peserta ini benar-benar memiliki kehidupan dan perkataan yang baik. Selama 13 hari, mereka semua terlihat ramah, baik di depan TV maupun di depan juri. Sulit menilai mereka. Semuanya berpenampilan baik, sopan, kata-katanya ramah. Sehingga pada akhirnya di hari ke-14, Dewan Juri memutuskan untuk melihat kamera pengintai. Dan setelah dilihat, ketahuan 9 orang gagal. Dan hanya ada 1 orang yang benar-benar memiliki kehidupan dan perkataan yang baik. Saudara, ilustrasi ini adalah sebuah contoh bahwa ada sebagian orang hidup dan perkataannya di depan umum dan di rumah itu berbeda. Kalau di gereja menghadapi orang banyak, dia baik, dia sopan, dia ramah. Tapi waktu di rumah, waktu di tempat kerja, berbeda. Dia kasar, ngomongnya jorok, ngomongnya enggak benar. Dan ini sama terjadi pada zamannya Yesus. Itulah sebabnya Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik itu. Bagaimana dengan kehidupan dan perkataan saudara selama ini? Apakah beda? Waktu saudara di gereja, di rumah, atau di tempat kerja? Padahal sebenarnya mata Tuhan ada di segala tempat. Kadang saudara kita nggak sadar, seolah-olah mata Tuhan hanya ada di gereja. Jadi dengan kesadaran mata Tuhan ada di segala tempat, itu akan membantu kita
untuk bisa menguasai dan mengontrol lidah kita. Sehingga dimanapun sama, kita mengeluarkan kata-kata yang baik, benar, menguatkan, memberkati, mengatakan kebenaran, dan memuliakan Bapa di sorga. Baik di gereja, di tempat kerja, di rumah, dan di mana saja. Itulah orang bijak. Minta kepada Tuhan saudara hikmat, agar saudara memiliki kesadaran itu. Memang mengendalikan lidah itu tidak mudah. Tapi dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan, saudara bisa. Tapi dengan bersandar kepada kekuatan diri, saudara tidak mampu. Tapi berdoalah. Minta Tuhan menolong saudara. Minta Roh Kudus memproduksi kesabaran dan penguasaan diri. Sehingga saudara dapat mengontrol lidah saudara dan menghasilkan perkataan-perkataan yang baik dan benar, memuliakan Bapa di sorga, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara mau? Saudara mau? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Sadar sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan. Seringkali kami tidak dapat menguasai bagian tubuh kami sehingga melukakan hati Engkau. Karena kami hanya mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami lagi diingatkan bahwa dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan, kami bisa melakukan. Kami bisa mengontrol lidah ini. Karena Tuhan menciptakan lidah ini adalah lidah yang untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga biarlah melalui lidah ini Tuhan, kami mengeluarkan kata-kata yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Sehingga melalui hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan tidak saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang melakukan dengan penuh ketaatan. Karena kami tahu bahwa kami adalah murid Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin.